Selamat datang di perkuliahan Fisika 2 ya. Untuk perkuliahan online hari ini ya kita akan membahas mengenai alternating current ya. Jadi di sini nanti kita akan membahas mengenai listrik DC dan AC itu perbedaannya apa, kemudian karakteristik AC itu bagaimana, kemudian kita membahas juga mengenai fasor dan banyak hal ya. Nanti untuk yang listrik AC part pertama hari ini, nanti kita bahasan paling akhir itu adalah rangkaian RLC ya. RL, RC, dan RLC. Nanti kita akan bahas itu. Nah, kemudian nanti besok di part 2 di minggu depan selanjutnya kita akan bahas mengenai daya pada listrik AC. Jadi untuk hari ini kita akan hanya sampai ke rangkaian RLC seperti itu karena di praktikum Anda akan bertemu dengan permasalahan RLC. Jadi baiknya kita bahas terlebih dahulu terkait materi RLC ini gitu ya. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai konsep dari listrik AC itu seperti apa. Nah, salah satu yang menarik dari konsep listrik AC dan DC ini adalah yang memang konsep ini datang dari bentuk gelombangnya itu yang paling dasar. Jadi kalau kita berbicara terkait bentuk gelombang, jika AC itu bentuk gelombangnya seperti ini atau direpresentasikan gelombang sinus, kemudian DC itu direpresentasikan seperti garis lurus ya, konstan. Di mana V di sini ada V, di sini ada waktu, tegangan dan arus pada rangkaian AC itu semua berbentuk sinus ya. Bentuk sinus normalnya berbentuk sinus. Sedangkan untuk tegangan atau arus pada rangkaian DC itu bentuknya konstan. Nah, dari bentuk yang unik ini ya, berbeda. Kenapa ngomong saya unik? Karena AC itu bentuknya sinus, DC itu bentuknya konstan atau lurus. Akan tetapi dari bentuk inilah nanti akan muncul sebuah fundamental yang amat sangat mempengaruhi mekanisme kerja dari listrik AC ini ya. Kenapa? Kenapa nanti kita bisa lihat dari sisi positif dan negatifnya. Kenapa AC? Kenapa harus pakai DC? Kenapa tidak AC? Kenapa harus pakai DC seperti itu. Jadi akan muncul seperti itu. Kenapa? Karena listrik AC ini dan DC itu merupakan sebuah jenis listrik ya, konsep dasar listrik yang memang mempunyai positif dan negatif masing-masing ya, seperti itu. Nah, kita akan lihat dari bentuk atau ciri-ciri dari listrik AC yang pertama adalah arah arusnya bolak-balik ya. Bolak-balik yang dimaksud bolak-balik itu sebenarnya adalah dia bisa menjadi positif, dia bisa jadi negatif, positif, negatif. Jadi bukan bolak-balik kanan kiri, tapi dia kutubnya itu bisa berubah-ubah ya, dari positif, negatif, dan besaran dari positif dan negatifnya itu juga berubah-ubah. Nah, itu listrik AC memenuhi karakteristik sinus seperti itu. Sedangkan di listrik DC di sini ya, di listrik DC dia tetap ada lurus saja. Misalkan Anda mengukur sebuah baterai katakanlah 9 volt, maka ya yang kita ukur ya 9 volt dia akan positif 9 volt terus gitu ya. Nah, itu. Kemudian AC, pada listrik AC itu dia yang kita lihat paling mencolok itu adalah kalau kita pakai listrik AC bolak-balik nggak masalah kan gitu. Tapi pada saat Anda menggunakan listrik DC, Anda harus tepat ya, kutub positif di mana, negatifnya di mana. Misalkan pada saat Anda masang baterai pada mungkin remote TV Anda atau remote AC Anda harus tepat, jadi nggak bisa bolak-balik. Nah, itu yang mungkin kentara sekali, maksudnya perbedaan antara listrik AC dan DC itu seperti itu ya. Itu yang paling jelas. Akan tetapi yang fundamental itu sebenarnya pada bentuk gelombangnya, ya kan? Karena bentuk gelombang itu mempengaruhi misalkan nanti transfernya seperti apa, bagaimana merubah tegangannya itu seperti apa, dan macam-macam. Nanti kita akan bahas. Nah, ciri yang tidak kelihatan ya, yang kedua dari listrik AC itu adalah dia memiliki frekuensi. Jadi, kita tahu pada saat kita membahas di fisika 1 mengenai gerak osilasi, jika ada sebuah gerak yang
sama naik turun atau periodik di situ dengan rentang waktu tertentu, maka itu kita bisa sebut gerakan itu atau mungkin dalam tanda kutip di sini ayunan tegangan dari AC ini kita bisa sebut dia memiliki frekuensi seperti itu. Jika DC dia tidak memiliki frekuensi. Kemudian tegangan dan arus bersifat sinus ya. Dengan bentuk yang seperti ini, mungkin Anda jelas seperti ini bentuknya. Oke. Jadi pada tegangan AC, dia katakanlah kita ada sebuah kutub di sini, dia arusnya akan seperti ini ya. Naik turun, nah terus gitu ya. Tegangannya akan seperti ini ya. Apabila dia terhubung dengan apa? Terhubung dengan beban, maka akan muncul arusnya juga akan sama seperti ini. Dia naik turun seperti itu. Nah, ini kita sebut dengan listrik AC. Jika ini kita lihat pakai osiloskop, dia akan bergerak seperti itu. Jika kalau kita lihat dari osiloskop mungkin sinusnya akan diam aja ya. Tapi kalau kita lihat secara langsung time to time, maka bentuknya akan seperti ini. Sedangkan pada gelombang DC dia hanya konstan saja, lurus saja terus. Ini seperti Anda misalkan mengukur tegangan pada baterai gitu kan. Ya sudah 9 volt terus saja gitu kan. Nah, oleh karena itu pada saat Anda mengukur tegangan DC dan AC, misalkan contoh Anda pakai voltmeter, itu kan dia memiliki jalur yang berbeda ya. Ada AC, ada DC. Jadi ada modenya itu kita bisa atur AC atau DC. Jadi tidak bisa kita mengukur AC melalui DC, melalui jalur DC. Biasanya ada switch khususnya untuk mengubah dari DC ke AC kalau kita pakai voltmeter seperti itu ya. Nah, kemudian kalau kita ambil apa lagi, yaitu adalah listrik AC ini biasanya kalau kita lihat di sekitar kita gitu ya, listrik AC itu banyak digunakan di penyaluran listrik tegangan tinggi, atau kalau kita lihat PLN itu dia pakainya pakai listrik AC. Kenapa pakai listrik AC? Kenapa tidak DC? Ya, yang pertama adalah listrik AC itu gampang kita nurunin atau menaikkan tegangannya. Kita cukup menggunakan trafo seperti itu ya, entah trafo step down atau step up seperti itu. Kemudian AC ya itu sangat efisien untuk tegangan jarak jauh. Kenapa? Pada penyaluran listrik tegangan tinggi untuk saluran jarak jauh itu hanya membutuhkan tegangan yang besar tapi arusnya kecil. Nah, itu bisa yang pertama bisa mengurangi daya yang hilang di perjalanan. Nah, AC ini bisa diubah menjadi tegangan setinggi-tingginya dengan arus rendah-rendahnya. Gitu ya. Jadi, pada saat transmisi itu Anda mentransfer, katakanlah contoh ya, kita pakai listrik DC gitu ya, kita transfer eh, dengan transmisi jarak jauh, maka berkemungkinan pada listrik DC itu daya yang hilang di perjalanan itu lebih banyak. Kenapa? Karena DC itu biasanya arusnya besar gitu ya. Arusnya besar. Sedangkan arus yang terlalu besar pada perjalanan itu kan berubah menjadi panas. Maka disipasinya tinggi atau arus yang hilang itu akan tinggi. Sedangkan dari AC dia tidak. Di AC itu akan sangat mudah sebuah tegangan, misalkan contoh ya 100 kilovolt 300 ampere itu kita bisa ubah 3 kali lipatnya dengan arus yang kecil. Jadi tegangannya kita ubah menjadi 300 kilovolt, arusnya sekarang hanya menjadi sepertiganya. Ya, itu bisa sangat dilakukan dengan AC. Akan tetapi DC itu membutuhkan effort yang amat sangat lumayan ya, lumayan besar. Kenapa? Karena untuk menurunkan tegangan DC itu tidak hanya, apalagi untuk saluran listrik jarak jauh ya, itu tidak hanya kita ngomong soal asal colok atau asal sambung, tapi kita harus ngomong juga tentang arus yang hilang, kemudian yang berefek kepada daya yang hilang, atau daya disipasi, dan seterusnya. Nah, itu adalah plus minus ya, atau kalau kita lihat dari dua sudut ya, kenapa harus kita pakai AC atau DC. Nah, jika menggunakan DC ya, kita itu akan sangat cocok sekali atau sangat nyaman sekali jika kita pakai DC itu untuk alat-alat bertegangan rendah ya. Contoh kayak handphone, remote TV, remote AC, kemudian laptop Anda gitu ya.
yang jinjing-jinjing itu biasanya kita pakai arus DC. Kenapa? Karena dia tidak membutuhkan handphone itu kan tidak membutuhkan tegangan besar, ya kan? Cuman dia membutuhkan arus yang signifikan, tapi tegangannya rata-rata kecil, seperti itu. Nah, itu akan sangat cocok dengan listrik DC, seperti itu. Dan handy juga listrik DC, karena apa? Anda bisa mendapatkannya di baterai, atau solar cell, atau aki, ya. Kalau Anda naik motor, Anda pasti ada aki di motor Anda, maka itu handy, portable gitu ya. Sifatnya portable itu paling enak itu DC gitu kan. Nah, kalau AC yang portable apa? Genset gitu kan. Tapi itu gede banget, jadinya kurang nyaman dipakai untuk mobile ya. Kecuali contoh Anda buka jasa las keliling yang harus pakai genset, nah itu beda lagi, ya kan. Tapi untuk peralatan yang portable rata-rata tegangannya adalah DC. Nah itu. Kemudian tegangan DC bisa Anda dapatkan dari solar cell dan teman-temannya ya, mungkin dari Peltier itu juga DC dan seterusnya. Nah, sebelum kita maju ke gelombang sinus ya, kita akan bahas terlebih dahulu strukturnya ya, struktur dari gelombang AC. Nah, gelombang AC itu kita langsung masuk saja ke sini. Oke. Nah, seperti ini. Jadi Anda harus memahami adalah cara kerja dari AC, bagaimana dia jalan gitu ya. Jadi pada saat dia semula, sorry, ini frekuensinya saya turunin. Bentar. Nah, di sini. Nah, tegangan AC itu bentuknya sinus seperti ini. Nah, kalau Anda lihat di sini, ini kan gambarnya gambar mati ya. Gambar mati maksudnya ini hanya gambar biasa, tapi di sini akan saya tampilkan, di sini ada pointer yang jalan, itu maksudnya adalah tegangan yang bekerja saat itu pada saat T kesekian gitu ya. Maka di sini, nah kayak gini. Dia jalannya seperti naik, turun, dan di sini ada dua yang kita sebut dua fase ya. Jadi ada positif, di atas ini adalah sumbu positif, dan ini adalah fase negatif. Jadi tegangan AC itu memang dia memiliki dua colokan kan, ada dua kabel gitu ya. Nah, apabila kita lihat di oscilloscope itu nanti kabel yang pertama dia berubah menjadi positif, kemudian turun, terus pada saat tertentu dia juga bisa berubah menjadi kutub negatif. Kemudian dia bisa berubah menjadi positif lagi, terus negatif lagi. Nah, itu yang kita sebut dengan konsep listrik bolak-balik. Jadi yang kita sebut bolak-balik itu sebenarnya adalah kutubnya ya. Kutubnya bisa positif, bisa negatif. Jadi pada saat ini ya. Nah, kursor ini di bawah garis garis seimbang di sini, maka ini adalah dia menjadi kutub negatif. Kalau dia di sini, nah di sini itu dia berarti kutub negatif. Nah, pada saat di atas dia menjadi kutub positif. Jadi dua kabel itu kutubnya berubah-ubah terus, gitu ya. Jadi yang pertama adalah kabel pertama menjadi kutub positif, terus kemudian negatif, kemudian bisa menjadi positif lagi, negatif, positif, negatif. Nah, terus-terusan seperti itu. Maka itu adalah konsep kita sebut dengan arus bola balik di situ. Nah, sekarang kita akan konsen kepada sebuah gelombang ya, sinus ya, gelombang sinus. Kenapa kita pakai teori sinus di sini? Karena bentuk dari listrik AC itu adalah sinus ya, sinus. Nah, listrik AC ya itu bentuknya adalah sinus ya. Bentuknya adalah sinus, entah itu tegangan atau arus ya. Kalau kita lihat tegangannya yang warna biru ini adalah sinus ya. Kemudian yang arus yang warna oranye ini juga pasti sinus karena bentuk dari tegangan dan arusnya itu nanti kalau sebelum ada beban yang bersifat reaktif atau induktif dia akan sama terus seperti itu fasenya. Nah, kita akan lihat lebih jauh mengenai gelombang sinus ini. Nah, sekarang kita akan lihat struktur dari gelombang sinus tersebut. Nah, ya strukturnya. Nah, lebih mudah saya pakai simulasi ini. Simulasi nanti saya copy ya di Kulino. Ini cuman simulasi offline ya. Ini tadi saya bikin gitu ya. Ini simulasi offline dengan menggunakan HTML. Anda bisa ubah-ubah di sini ya. Amplitudonya berapa? Katakanlah Anda mau 50, 55, mau 100 Anda tinggal naikin 110, 125 tinggal setting-setting aja gitu ya.
kemudian frekuensi nih. Nah, kalau mau gedein frekuensinya, nah tinggal Anda geser ke kanan seperti ini yang warna biru. Nah, ini ya. Nah, kemudian kalau mau ubah fase, Anda bisa cukup. Nah, gini. Nah, ini akan berubah fase. Nah, ya ada noktah di sini, di ungu itu di gambarnya. Anda bisa lihat. Nah, di sini. Nah, ini adalah fase. Jadi, startingnya dia agak berubah ya, agak beda. Nah, itu adalah fase. Itu sudah kita bahas mengenai fase di fisika 1 ya, mengenai gelombang sinus ya. Sudah kita bahas juga. Oke, nah sekarang sebelum kita membahas yang lebih detail mengenai gelombang sinus ya, di sini. Sekarang kita bahas dulu di sini ya. Jadi struktur gelombang sinus itu adalah Vt sama dengan Vm sama dengan sin omega t plus pi. Nah, di sini di pi langsung saya bahas saja daripada ditinggal belakangan. Saya rasa Anda juga sudah paham mengenai fase karena di fisika 1 sudah saya jelasin dengan amat sangat gamblang di situ ya. Nah, ini kita langsung masukkan saja. Jadi struktur persamaan gelombang sinus itu adalah Vt sama dengan Vm sin omega t plus pi. Nah, di sini Vm adalah amplitudo, kita ambil nilai titik tertingginya di sini, kita sebut dengan Vm, dan sinus adalah gelombang sinus, omega adalah 2πf, ya ingat, omega adalah 2πf, di sini sudah saya tuliskan juga, ya omega adalah 2πf, kemudian pi di sini, pi ini adalah fase, ya fase, fase itu apa? Yaitu pergeseran gelombang, itu sudah kita bahas di fisika 1. Nah, di sini ya, jadi di sini ini adalah Vmax ya atau amplitudo maksimumnya di sini, kemudian amplitudo minimumnya di bawah, ya gitu ya. Kemudian di sini ada kita sebut juga yang namanya apa? Nah, periode ya, periode. Jangan lupa bahwa periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu gelombang, waktu yang dibutuhkan untuk membuat satu gelombang penuh. Nah, kita tahu bahwa satu gelombang penuh itu kan terdiri dari satu gunung dan satu lembah. Nah, ini waktunya berapa? Maka itu kita sebut dengan periode. Nah, kemudian frekuensi adalah banyaknya gelombang yang terjadi dalam 1 second. Nah, kalau ini adalah 1 second, di sini itu 1 second ya. Ini Anda lihat nanti, kalau ini mungkin agak kurang jelas karena kecil gitu ya. Kalau Anda lihat nanti di simulasinya ini adalah 1 second di sini. Jadi di sini ini total ini adalah 1 second doang. Maka misalkan kita pakai di sini, sorry, yang dikit aja. Nah, misalkan di sini frekuensinya 4 Hz, yang berarti di sini dalam 1 second terjadi berapa gelombang? Yaitu 4 gelombang. 1, 2, 3, dan 4 di sini. Maka kita sebut ini adalah frekuensinya 4 Hz. Nah, omeganya adalah 25,1. Kenapa di sini omeganya 25,1? Karena omega itu adalah 2πf ya. Jangan sampai salah dan jangan sampai lupa, itu juga sudah kami terangkan di fisika 1 ya terkait dengan omega. Omega sama dengan 2πf. Ini sudah tertulis juga di sini ya. Ini sudah tertulis omega sama dengan 2πf. Nah, fase adalah, ini saya geser dulu ya ini ya. Oke. Fase adalah pergeseran gelombang. Jadi Anda lihat di sini, sinus itu awalnya ya, awal mulanya dia berangkatnya itu adalah dari 0,0 dari sini, kemudian dia jalan ke sini. Gitu ya. Dia jalan ke sini. Nah, di sini nanti dia balik lagi kan seperti itu. Nah, ini akan berjalan dari titik 0,0 dan seterusnya ke kanan terus gitu kan. Nah, pada saat sinus ini berjalan ya, sinus ini berjalan infinite ya, pada saat kita geser ini fasenya, maka sebenarnya kita hanya memanipulasi dari mana dia berangkat atau di mana titik awalnya dia. Nah, kita bisa tahu ya, kita bisa tahu di sini tadi sebelum saya ulangi lagi di sini. Nah, di sini tadi titiknya ini muncul dari 0,0 di sini. Oke. Dari 0,0 di sini. Tunggu sebentar.
Nah, dia mulai 0,0. Nah, ini adalah sinus tanpa fase atau fasenya adalah 0 derajat. Akan tetapi jika ini saya geser seperti ini, maka kita sebut dengan fase 40 derajat jika mulainya dia dari titik awal ungu ini. Nanti, tunggu. Nah, ini kita sebut dengan fase 40. Jadi, titik awal pada saat sebuah sistem sinus dinyalakan on gitu ya. Pertama kali dia mulainya tidak di 0,0, tapi selain di 0,0 dan di sini di 40 derajat. Itu lokasinya di sini 40 derajat. Oke. Nah, sisanya di mana? Sini sebenarnya di sini ya. Oke, sebenarnya antara sinus kosinus itu adalah gelombang yang sama. Itu sudah kami jelaskan di mana di praktikum di fisika 1 terkait dengan osilasi. Bahwa sinus atau kosinus itu sebenarnya sama aja atau fase atau tanpa fase dengan fase atau tanpa fase itu sebenarnya juga sama saja. Yang berbeda hanya titik awal mulainya dia di mana. Ingat bahwa kalau sinus plus 90 derajat itu jadinya adalah kosinus. Oke. Di sini jadinya kosinus. Maka di sini ada gelombang kosinus. Jadi kalau kita ada sinus kemudian kita geser 90 derajat, startingnya jadi di atas atau di Vmax di sini, maka itu jadinya adalah gelombang kosinus. Nah, saya rasa ini Anda sudah memahami itu semua karena di fisika 1 sudah kita bahas. Nah, yang belum kita bahas adalah yang kita sebut nanti adalah VRMS. Nah, sini. Nah, VRMS itu adalah salah satu contoh konsep ya yang banyak menimbulkan kerancuan dan ketidaktahuan. Jadi kita ambil contoh di sini ya. Kita ambil contoh tegangan PLN 220 volt. Itu sebenarnya itu masih rancu. Kenapa? PLN 220 volt itu apakah RMS atau peak to peak gitu ya. Kenyataannya PLN 220 volt itu secara teknik itu adalah atau secara spesifikasi itu ternyata adalah RMS. Jadi 220 volt RMS bukan 220 volt peak to peak. Jadi perbedaan RMS dan peak to peak ini misalnya kayak gini nih. Nah, kebetulan ini maksimalnya 220. Nah, kemudian tanpa fase. Oke, di sini. Ini sorry. Ini harusnya 0 hasilnya. Oh, saya reset dulu aja deh. Oke ya. Ini frekuensinya saya kecilin deh. Oke, kayak gini. Jadi kita sebut dengan 220 volt peak to peak itu jika seperti ini. Sorry. 220 volt peak ya, beda. Sorry. Jadi 220 volt peak to peak itu jika di sini ada 110 volt dan di sini ada 110 volt. Itu kita sebut dengan 220 volt peak to peak. Jadi dari puncak batas ke puncak bawah. Nah, apabila kita sebut dengan 220 volt peak atau 220 volt peak di sini, maka peaknya di atas. Di atas ini yang dimaksud dengan peak ini. Ya, berarti di sini kan 220, ini 220 peak. Jadi kalau di sini 220 volt peak, maka jika kita ambil secara peak to peak nilainya adalah 440 volt peak to peak. Oke, jadi dipahami ya. Jadi mohon dipahami di sini antara peak to peak dan RMS itu berbeda. Ya, jadi kalau kita ngomong soal PLN itu adalah 220 volt RMS. Oke. Ada pula orang yang ngomongin itu bukan 200 volt RM, 220 volt, tapi sebenarnya 220 volt peak to peak. Nah, itu betul apa salah? Nah, itu ada teori yang salah. Kenapa? 220 volt peak to peak itu sebenarnya bentuknya malah kayak gini. Jadi di atasnya amplitudonya itu adalah 110 volt gitu ya. Kemudian di bawahnya adalah minus 110. Jadi di sini tegangannya sebenarnya bukan 110 volt peak to peak ya. Tapi 220 volt peak to peak, tapi sebenarnya dia 110 volt peak ya. Kalau 220 volt benar peak to peak ya, peak to peak betul. Tapi kalau kita lihat di sini, kalau kita ubah menjadi RMS ini tidak 220 volt ketemunya. Ini adalah lebih rendah dari 110 volt. Jadi ini dikalikan 0,7, mungkin sekitar di angka 80-an volt RMS di situ. Nah, sebelum kita bahas yang macam-macam ya, kita bahas VRMS terlebih dahulu. Nah, ini saya geser dulu.
Nah, di sini kita sebut dengan amplitudo maksimum itu ada yang di sini ya, di paling atas. Jadi misalkan contoh nih, ini kan amplitudo maksimumnya 220. Ini yang paling atas 220. Kita sebut dengan amplitudo maksimum atau VM atau Vmax gitu ya. Tekanan maksimumnya di sini. Nah, kemudian ada yang namanya kecepatan sudut. Ya, kecepatan sudut di sini adalah omega itu sama dengan 2πf. Dari waktu fisika 1 sudah kita jelasin bahwa mungkin VT sama dengan uh, asin omega atau asin 2πft itu sebenarnya sama aja karena omega itu sama dengan 2πf di sini ya. Oke. Nah, ini kita bisa atur-atur di sini Anda kalau mau ya. Jadi ini ada perbedaannya misalnya dikalikan ini 6 kalinya, 5 kalinya, atau seperlimanya, ini seperti ini. Jadi perbedaannya hanya pada renggang atau rapatnya gelombang saja. Jadi semakin besar frekuensi, maka dia akan semakin rapat di sini ya. Di sini Anda lihat yang warna biru, ini saya gedein, saya kecilin. Nah, jadi kalau kita rendahkan di sini dia makin renggang ya. Kalau kita tinggikan dia makin rapat. Ini dilihat dari jarak 0 sampai satu second ya, 1 second ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan fase tadi, di sini juga kita sudah sediakan simulasi yang Anda bisa atur-atur sendiri ya. Jadi di sini misalkan jika kita mau atur sudut fasenya ya. Jadi kalau ini mundur itu adalah negatif ya. Maksudnya mundur kayak gimana? Anda lihat ini ya. Oke, ini saya ini ya. Anda lihat ya, yang ungu ya, ini yang ungu. Ini saya geser ke sini. Nah, Anda lihat di sini. Ini yang agak bayang ini adalah originalnya ya, yang 0 sebelum kita geser. Maka di sini kita bisa lihat kapan sih kita sebut dengan gelombang itu lagging atau leading. Lagging itu adalah membelakangi, leading itu adalah mendahului. Bisa dipahami ya di sini ya. Jadi ini contoh. Nah, ini sebelum saya geser fasenya. Jadi kalau kita geser fase di sini, misalkan sudutnya minus 35, maka karena di sini minus, maka di sini adalah membelakangi. Tapi kalau kita geser di sini ya, contoh kayak gini. Plus 45 di sini, ya, positif 45, maka Anda lihat puncaknya dia duluan mana? Kalau puncaknya duluan yang ungu berarti dia leading. Kenapa? Karena yang digeser itu mencapai puncak terlebih dahulu. Maka kita sebut dengan leading. Tapi jika kita seperti ini, ya, kita lihat yang di puncak terlebih dahulu yang mana? Oh, ternyata yang tadi sebelum kita geser, maka ini kita sebut dengan lagging atau membelakangi. Ya, jadi dia terlambat ini yang ungu ini. Nah, seperti itu. Jadi adalah konsep leading dan lagging di situ. Oke, selanjutnya ya. Oke, ini sudah. Kemudian ini saya geser terlebih dahulu ke VRMS ya, VRMS. Oke, tadi VRMS. Nah, ini ya VRMS ya. Ini ada RMS. VRMS itu kita dapatkan itu adalah misalkan contoh ya di sini 150 volt. Misalkan contoh kita ambil di sini 150 volt. Jika titik tegangan maksimumnya 150 volt, maka itu VRMS-nya itu sebesar 106,1 atau dibagi 0,7. Jadi 106,1. Nah, sekarang di sini ya. Jadi antara VRMS, Vmax, kemudian V peak to peak, volt peak atau V peak tegangan puncak, kemudian dengan tegangan peak to peak itu puncak ke puncak, artinya puncak atas, puncak bawah, dan ataupun kita sebut dengan Vmax di sini, ya. Jadi sebenarnya itu tidak ada beda sebenarnya, bentuknya tetap aja gelombang sinus, ya kan. Akan tetapi yang berbeda di sini adalah cara kita menyebutkan. Bukan berarti cara kita menyebutkan itu antara 220 volt peak, kemudian ada yang namanya 220 volt VRMS itu ada beda. Itu bentuknya sama, akan tetapi yang berbeda itu adalah besaran tegangannya, seperti itu. Tapi kalau kita lihat ambil contoh seperti inilah, ya.
Kita ambil contoh di sini di 150, sorry. Nah, di sini di 150 volt ya, di 150 volt. Oh, kayak gini. Nah, bentuk gelombang dengan VM 150 volt atau tegangan maksimal 150 volt itu kita bisa sebutkan dengan dalam format VRMS itu berapa? 106,1 volt. Jadi di sini 106,1 volt itu sebenarnya adalah gubahan dari VM atau gelombang sinus dengan amplitudo maksimalnya adalah 150 volt. Kita bisa sebut itu 150 volt peak ya atau 300 volt peak to peak. Karena apa? Di sini 150, di bawahnya 150. Kalau kita hitung rentangnya, yaitu totalnya adalah 300 ya. 300 dan atau kita bisa menyebut juga adalah 106,1 volt RMS. Seperti itu. Oke. Jadi, apa yang membedakan itu peak to peak, RMS atau V-peak ya, V-peak. Nah, sebenarnya kita masuk ke konsep yang namanya ini ya, nilai root mean square. Jadi nilai RMS itu adalah nilai efektif dari tegangan atau arus AC yang setara dengan nilai DC dalam menghasilkan daya rata-rata yang sama pada sebuah beban resistif. Jadi contohnya kayak gini, ya. Di sini ya. Di sini sebuah tegangan AC. Ini kan sinus ya. Ini kan sinus. Oke. Ini sinus. Kalau kita konversi menjadi tegangan RMS, maka misalkan contoh tadi 100 berapa? 150 volt ya. 150 volt max di sini tegangan maksimalnya ada 150 sin 2pi omega T ya. Terus 50 volt. Kalau kita konversi menjadi RMS itu kan berarti hanya sekitar di 106,1 volt. Jadi 106,1 volt, oke, 106,1 volt itu bisa kita asumsikan itu juga besar tegangan DC. Maksudnya apa? Apakah AC-nya kalau kita convert menjadi RMS itu apa namanya bisa kita asumsikan dia tegangan DC? Ya bisa, akan tetapi hanya besarannya. Tapi kalau bentuk struktur kutubnya tetap AC. Oke, bisa dipahami ya di situ. Jadi kita bisa menyebut VRMS itu rata-rata ya itu adalah sama dengan besar tegangan DC. Nah, itu yang terjadi. Nah, sekarang kayak gini. Mungkin Anda mikirnya seperti ini ya. Mengapa ya kalau kita ngomong 150 volt, kita nggak langsung aja 150 volt RMS, kan seperti itu. Nah, yang menjadi masalah adalah itu adalah karena bentuknya di sini itu sinus ya. Ingat sinus itu lingkaran. Ya. Sinus itu lingkaran. Jadi konsepnya adalah kayak gini. Nah, Anda lihat. Ini saya stop dulu deh ya. Saya stop dulu. Nah, kalau Anda pernah saya terangkan mengenai integra, bahwa integra itu sebenarnya mencari luas. Kalau kita ambil di sini ini adalah sebuah apa? Kalau kita ambil ya di sini ini adalah sebuah apa? Lingkaran ya, lingkaran di sini. Nah, yang ke bawah ini atau V apa? V yang di bawah ya, V yang di bawah gelombang AC yang berada di fase negatif ini kita geser ke atas, maka itu hanya seperti kayak gunung-gunungan gitu ya. Gunung-gunungan seperti itu ya. Nah, kalau kita ambil luasnya, itu sebenarnya luasnya itu hanya 0,7 kalinya dari luas persegi panjang DC yang ada di bawah ini. Ya, ini kalau kita ambil luasnya kan gampang ya, DC ini ya. Berarti panjang kali lebar saja ketemu luas kan. Kalau kita ambil luas yang atas di sini, kita kan nggak bisa ambil panjang dan lebar. Berarti masih ada kolom tersisa atau luasan yang tersisa di sini. Nah, luasannya yang tersisa itu adalah 0, sisanya dari 0,7 kalinya. Berarti 0,3 kalinya ya. 0,3 kalinya, sekitar 30%-nya itu yang bolong. Jadi yang kita hitung itu adalah 70%-nya. Jadi sebenarnya hanya sekitar 70% adalah
daya efektifnya di situ. Nah, jadi kekuatan AC itu sebenarnya bisa kita samakan dengan 0,7 kalinya dari kekuatan DC atau tegangan nilai efektifnya itu segitu. Jadi hanya 0,7 kalinya tegangan AC. Jadi misalkan kita punya 100 volt, maka nilai efektif sebenarnya kita bisa sandingkan tegangan AC 100 volt itu kita bisa sandingkan dengan tegangan DC 70 volt. Jadi kalau Anda punya 70 volt tegangan DC itu sama nilai efektifnya itu sama seperti 100 volt tegangan AC. Ya, memang kalau tegangan AC itu dia 30% lebih besar peak to peak ya apa tegangan puncaknya ya. Akan tetapi dia nilai efektifnya itu akan sama saja dengan uh, tegangan DC sebesar 70 volt saja. Nah, di situ. Itu yang harus Anda pahami mengenai VRMS. Nah, contoh lagi, contoh tegangan misalkan kita ada ini ya. Contoh tegangan diketahui Vmax-nya adalah 311 volt, untuk puncaknya berarti dia hanya di sininya saja ya. 311 volt, maka VRMS-nya itu adalah 70%-nya atau sekitar 220 volt RMS ya. Jadi pada saat kita ngomong tegangan AC PLN 220 volt itu sebenarnya adalah mempunyai tegangan sebesar 311 volt di tegangan puncaknya. Jadi di puncak ya 311, tapi VRMS-nya yang kita ngomong 220 volt itu sebenarnya adalah VRMS di situ. Nah, VRMS ini root mean square atau RMS ini berlaku di tegangan dan juga berlaku di arus. Jadi kita sebut dengan VRMS dan IRMS atau V efektif atau tegangan efektif dan IRMS kita sebut dengan arus efektifnya seberapa, itu sekitar hanya 70%-nya saja. Di situ ya. Nah, ini sama di sini. Jadi kita hanya di sini menyebutkan istilah lain dari misalkan ada sebuah gelombang sinus, kita juga bisa sebutkan sebagai dalam bentuk RMS atau root mean square gitu ya. Oke. Nah, ini ada sebuah pembuktian lagi ya, ini kebetulan saya garap lah, saya kerjain lah ya, daripada Anda mungkin bingung apakah 311 peak to peak ya. 311 peak to peak berarti ini ada 155,5 volt dan di sini adalah minus 105,5 volt. Kenapa? 105,5 kan ini dibagi 2. 311 dibagi 2 itu kan 105,5 volt atas dan 105,5 volt bawah. Kalau kita ambil peak to peak-nya, maka di sini adalah 311 volt. Mengapa 311 volt itu memiliki, kita bisa sebut juga 220 volt RMS, dan itu 220 volt RMS itu sama atau mendekati dari tegangan efektif 220 volt DC. Kenapa seperti itu? Nah, di sini kita bisa buktikan jika VRMS atau VP di sini 311 volt, maka VP dibagi 2 itu adalah ketemunya VM atau Vmax-nya adalah 105,5 volt. Maka kalau kita ubah menjadi RMS ya, karena 155 dibagi 0,5, 70%-nya itu hanya 110 volt. Tadi kalau kita ngomong VRMS maka 311 peak to peak yaitu 311 peak to peak di sini sama dengan 220 volt RMS di situ. Nah, sekarang mengapa 220 volt RMS itu setara dengan 220 volt DC, ya kan? Jadi pada saat dia terkena beban resistif, ya, ingat di sini yang kita pakai ada beban resistif saja. Kenapa? Karena beban resistif, karena tidak beban kapasitif atau beban induktif. Karena beban resistif dia tidak mengubah fase arus dari sumber listrik AC. Jadi asumsinya adalah menggunakan beban resistif atau resistor biasa itu. Jadi tidak kapasitor, tidak pula induktor di situ. Nah, di sini ada AC 200 volt VRMS, kemudian DC 200 volt VRMS. Maka kalau kita hitung dayanya, sebenarnya kalau kita ngomong daya itu sama dengan bisa V kuadrat per R kan. Daya V kali I ya. I itu kan V per R. Maka kita bisa substitusi daya DC itu adalah V kuadrat per R, ya kan?
Nah, di sini untuk daya AC, ya daya AC di sini kita langsung juga V kuadrat RMS ya, RMS ini dibagi R. Maka kita bisa mendapatkan nilai yang sama. Oke, maka nilainya di sini akan sama entah PAC atau PDC-nya. Jadi, misalkan jika kita colokin ya atau kita colokin apa listrik ya atau trafo 311 volt peak to peak dengan DC 200 volt nilainya akan sama. Ya. Kenapa? Karena gaya tegangan efektifnya itu sama di situ. Kita lanjutkan. Nah, salah satu yang menarik dari listrik AC itu adalah sebenarnya adalah bentuknya atau bentuknya itu sinus. Nah, apakah Anda paham bahwa bentuk sinus di sini sebenarnya adalah tidak hanya sekedar garis yang gunung dan lembah seperti ini. Tapi kalau kita lihat sinusnya ini, kalau sebenarnya sinus itu adalah bentuk spiral ya. Spiral yang kita lihat dari samping. Nah, kita dapatnya sinus seperti yang ada di gambar satu itu. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sisi spiralnya ya, spiralnya kalau kita lihat di gambar 3 ini kan spiral. Nah, spiral ini kan mempunyai bentuk seperti ada tabung seperti itu ya. Kalau kita lihat dari selongsong yang atasnya di sini, maka kalau kita lihat dari depan pasti bentuknya akan apa? Lingkaran. Nah, sebenarnya lingkaran inilah yang nanti kita akan bahas dalam konsep fasor di sini. Jadi fasor ini adalah sebenarnya ada representasi sebuah besaran tegangan atau arus dan fase. Sebenarnya hanya itu saja. Nah, kenapa kita harus menggunakan fasor? Yang pertama adalah ini digunakan agar perhitungan kita pada saat kita ngitung contoh ya. Contoh ada rangkaian RL atau RC. Jika Anda menggunakan fasor, yang pertama adalah Anda akan lebih mudah dalam analisis contoh pada saat Anda menentukan arus total ya. Kemudian tegangan di setiap elemen, misalkan tegangan di R, tegangan di L. Karena apa? Karena pada saat kita ngomong soal listrik AC, di situ sin, misalkan Anda 220 volt, sin 2pi 50T, katakanlah seperti itu, ya kan? 2 volt, 202 volt, sin 50T. Maka sin 2pi 50T itu, 2pi FT itu akan ngikut terus gitu kan. Jadi misalkan Anda mau operasi bagi, harus dibagi, itu akan ngikut gitu loh. Ngikut terus. Jadi itu kita perlu menyederhanakan atau mensimplifikasi ya perhitungan itu. Kita nggak mau sin dan cos itu ngikut terus gitu loh. Jadi oleh karena itu kita menggunakan yang namanya fasor di situ ya. Kita pakai yang namanya fasor. Nah, ini ya. Kalau kita lihat, ini adalah ini spiral ya, spiral. Nah, ini kan gerakannya sama ya. Ini gerakan yang sinus dan lingkaran di sini ini sama ya. Ini saya cepetin dikit ya. Oke. Nah, di sini. Nah, gini ya. Nah, di Anda lihat. Nah, pada saat dia di atas juga kan. Kemudian pada saat dia di samping, dia di samping juga atau di titik keseimbangan di sini atau di titik zeronya ya, titik nolnya di sini juga sama. Nah, begitu pula di bawah dia juga ke bawah. Nah, ini hanya representasi bentuk fasornya saja. Jadi pada saat Anda melihat sebuah spiral dari samping, itu yang Anda lihat adalah gelombang sinus. Tapi pada saat Anda lihat spiral itu dari atau itu dari depan gitu, maka yang Anda lihat adalah sebuah lingkaran. Dan ini akan berjalan terus ya, seirama seperti itu. Jadi sebenarnya gelombang sinus itu juga kita bisa representasikan melalui yang namanya lingkaran. Di situ. Nah, Anda bisa lihat di sini. Ya, ini adalah gambar yang cukup bahkan sangat jelas gitu ya.
Yang pertama adalah kita lihat dari samping, kemudian ini dilihat dari depan ya lingkarannya itu, kemudian ini dari samping ya. Ada lingkaran tutupnya, ada spiralnya. Nah, spiral ini adalah sinus, kemudian yang lingkaran itu adalah bidang kompleknya di sini. Di situ. Nah, oke. Kita lanjutkan di sini. Nah, pada saat kita membahas mengenai gelombang sinus, itu bentuknya akan seperti ini ya. Bentuknya akan seperti ini. Nah, kalau kita lihat dari depan, misalkan contoh Anda menggunakan fase, ada nilai fasenya, maka kalau kita ambil titik ya, titik yang di sini nih, nah yang di sini, nah coba Anda lihat di sini. Nah, contoh ini yang di mana ini? Kita ambil contoh. Nah, kita ambil contoh gambar yang sama dengan ini. Bentar, oke. Nah, oke, saya stop di sini. Ya, ini cukup sama gambarnya. Anda lihat ini di sini dan ini di sini. Berarti sebenarnya mulainya dia dari sini ya. Jadi ada fase. Jadi dia tidak di nol tapi di sini. Ya, sehingga ada fase. Maka di sini antara besaran tegangan dan sudut fase itu yang kita sebut dengan fasor. Jadi fasor itu sebenarnya simpel ya. Fasor itu adalah representasi besar tegangannya berapa atau amplitudonya berapa dan berapa derajat fasenya. Itu disebut dengan fasor. Nah, ini contohnya ya, contohnya di sini ya. Nah, contohnya oke. Misalkan nih kita ada sebuah tegangan ya, buat tegangan berapapun itu. Nah, di sini kita ambil contoh yang di sini ya. Nah, kita ambil contoh ini aja. Oke. Di sini ada VT sama dengan 100 sin 314,2 T plus 40 derajat. Kita tahu omeganya ada 314. Maka di sini fasornya berapa? Fasornya adalah cukup 100 sudut 40 gitu doang. Oke. Kalau misalkan di sini 10 derajat, maka fasornya berapa? 100 sudut 10 derajat. Penulisannya kayak gimana? Kayak ini. Nah, ini ya. Misalkan tadi ya di sini 100 sudut 10 derajat. Maka di sini 100 sudut 10 derajat. Nah, penulisannya seperti contoh yang di sini. Oke. Itu gampang banget ya, gampang banget di situ. Jadi di sini omeganya nggak dipeduliin. Ya, oke. Omeganya nggak dipeduliin. Jadi 314,2 atau 500 sekian atau 1000 sekian itu nggak ngefek ya. Yang ngefek adalah hanya di besar tegangannya dan di besar fasenya. Oke. Jadi kalau seperti ini 100 sudut 10. Kalau misalkan ini saya turunin nih. Ya, misalnya kayak gini. 70 sin 314,2 T sudut 10 derajat. Maka di sini fasornya adalah 70 sudut 10 derajat. Nah, seperti itu. Nah, salah satu tantangan dalam menyelesaikan rangkaian AC itu adalah analisis yang bertumpuk-tumpuk ya. Analisis yang bertumpuk-tumpuk. Yang pertama tadi saya sebutin, sin cos itu ngikut terus gitu kan. Dan kita butuh sesuatu yang untuk menyederhanakan itu. Saya nggak mau sin cosnya itu ngikut. Saya hanya mau teknik atau perhitungan yang standar aja, yang biasa aja, yang gampang seperti itu. Nah, Fasor ini memberikan kemudahan itu ya. Contohnya kayak gini nih. Nantinya pada saat Anda ini. Nah, contoh nih kayak gini, ya kan? Contoh kayak gini. Maka ini mau nggak mau, kalau Anda tidak pakai fasor, ini sin cos akan ngikut terus ya. Sin cos akan ngikut terus. Misalkan contoh di arus total ya. Arus total ini berapa sih? 220 ya kan? Ini kan AC, harusnya ada 220 sin 2pi omega T kan. Nah, sin omega T-nya ini harusnya ngikut terus nanti, ya kan? Tapi karena di sini Anda menggunakan fasor, jadi dia nggak perlu ikut. Jadi cuman kayak gini doang.
Jadi di sini ada pembagian fasor, ada pengurangan perkalian fasor. Nah, nanti kita akan pakai itu ya. Kita akan pakai itu untuk menghitung ya. Ini sekalian sebelumnya kita latihan dulu operasi perkalian fasor, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Oke, yang umum itu sebenarnya adalah perkalian dan pembagian. Penjumlahan dan pengurangan itu jarang biasanya kita pakai, ya kan? Kenapa? Karena perkalian dan pembagian yang sering. Ya misalnya kalau hukum Ohm itu kan adanya cuma perkalian dan pembagian. Oke. Nah, ini contoh ya. Jadi ada perkalian fasor. Jadi misalkan di sini kita ingin mencoba untuk mengalihkan fasor. Misalkan A sama dengan 3 sudut 30 derajat dan B 4 sudut minus 20 derajat. Maka kalau kita kalikan ya, kita kalikan itu adalah kalau kita kalikan fasor A kali fasor B, maka A kali B itu sama dengan. Ingat bahwa kalau perkalian, amplitudonya Anda kalikan, fasenya Anda jumlahkan. Nah, di sini kita lihat amplitudonya apa? 3 dan 4. Maka 3 dan 4 kita kalikan sehingga hasilnya ada 12. Kemudian sudutnya kita jumlahkan 30 plus minus 20 hasilnya adalah 10. Maka hasilnya adalah 12 sudut 10 derajat. Nah, di situ. Nah, ini adalah contohnya. Ya, ini contoh bentuk gambarnya di sini. Nah, biasanya Anda nggak perlu gambar. Tapi kalau Anda ingin gambar, ya silahkan saja. Tapi biasanya di sini kita tidak perlu menggambar sama sekali. Nah, di situ. Nah, kemudian ada yang namanya pembagian fasor. Nah, karena ini berdasarkan yang kita pakai adalah cuma sampai di sini nantinya. Ya, kalau yang gambar kelihatannya jarang banget ya kita pakai. Nah, kemudian ada pembagian fasor. Nah, kalau pembagian itu ingat bahwa pembagian itu yang dibagi amplitudonya, yang dikurangi adalah fasenya. Jadi, kayaknya contoh nih, A sama dengan 6 sudut 50 derajat dan B 2 sudut 10 derajat. Maka kalau kita bagi A, faktor A dibagi faktor B, hasilnya adalah 6 dibagi 2 itu sama dengan 3, sudutnya 50 derajat dikurangi 10 derajat. Nah, di situ. Nah, kemudian penjumlahan dan pengurangan itu Anda harus melakukan yang namanya, kita nggak bisa langsung ya kalau penjumlahan dan pengurangan, maka kita harus mengubahnya terlebih dahulu dengan metode rektangular ya, rektangular. Di sini Anda bisa pakai polar juga bisa, rektangular bisa ya. Jadi di sini katakanlah di contoh ya, ini ada fasor A plus fasor B. Oke. Maka jika kita menjumlahkan dua fasor A dan fasor B, maka kita harus ubah terlebih dahulu menjadi AI plus A2, A1 plus A2 plus J B1 plus B2 sama dengan R sudut Pi dengan R itu adalah A kuadrat plus B kuadrat dan Pi adalah tangen inverse B per A. Nah, ini contoh ya, contoh di sini 4 sudut 30 derajat itu adalah fasor A dan fasor B adalah 3 sudut minus 60 derajat. Maka kita harus mengubah terlebih dahulu 4 kali cos 30 plus J sin 30 sama dengan 3,464 J2. Kemudian kita ubah dulu fasor B menjadi 3 cos minus 60 plus J sin minus 60. Ini tinggal masukin rumus saja sebenarnya, cos sin seperti itu. Maka hasilnya adalah 1,5 minus J 2,598. Baru itu kita jumlahkan J dengan J, yang tidak ada J-nya, kita jumlahkan dengan yang tidak ada J-nya. Maka di sini menghasilkan A plus B sama dengan 4,964 minus J 0,598. Maka untuk mencari R-nya adalah kita pakai A kuadrat plus B kuadrat diakarkan, ya hasilnya adalah 4,999. Kemudian Pi-nya adalah tangen inverse dari B per A. B per A-nya berapa? Yang imajiner dibagi yang real di sini. 0,598 dibagi 4,964. Ini adalah minus 6,84. Maka fasor A plus B itu sama dengan 5 sudut minus 6,84 di situ. Nah, kemudian ada yang namanya pengurangan fasor, ini sama, akan tetapi di sini kita kurangkan saja perbedaannya. Kalau ini kita tadi kita jumlahin kan, kalau dikurangkan maka ini
kita kurangi di sini. Perbedaannya hanya di sininya saja. Ya, di sini hasilnya adalah 5, sudutnya 66,84. Nah, itu adalah operasi fasor. Nah, sebelum kita masuk ke yang lain-lain ya, saya ingin membahas terlebih dahulu mengenai oke, ini ya. Ini dia. Kita akan bahas terlebih dahulu di sini. Saya enggak apa ini. Oke, ini saya buat dulu. Oke, ini adalah yang ada di praktikum. Oke, nah ini. Mohon tunggu sebentar. Oke, mohon tunggu. Karena ini ada yang saya buka adalah modul untuk praktikum Anda ya. Praktikum Anda mohon tunggu sebentar. Ya nggak lama. Belum juga buka. Oke. Kita lanjutin dulu deh ya di sini sambil nunggu ya. Sambil nunggu itu kebuka. Oke, kita lanjutin di sini setelah kita mempelajari fasor, nah nanti Anda di praktikum yang kalau nggak salah yang RL dan RC, Anda akan diminta untuk mengerjakan praktikum RL dan RC ya. RL dan RC. Maka untuk itu kita harus memahami terlebih dahulu mengenai karakteristik RL dan C ya. RL dan C. Sorry ini pakainya WPS Office jadinya lama ya. Sambil ngerekam soalnya ini. Nah, kita akan singkat saja di sini, biarin dulu itu kebuka. Kita akan ngomong ini dulu deh. Nah, di sini ada RL dan C ya. R adalah resistor, kemudian L adalah induktor, dan C adalah kapasitor. Oke. Oke, di sini. Aduh, lama pula. Bentar ya. Oke, di sini R, L, dan C. Nah, di sini ada rangkaian R, L, dan C. Yang pertama kalau R adalah simbol saja, jadi ada satu sebuah power supply atau sumber tegangan AC, kemudian kita hubungan dengan resistor, kemudian L adalah sumber tegangan AC kita hubungan dengan induktor, dan C itu adalah sumber tegangan AC yang kita hubungan dengan kapasitor. Nah, oke, pada saat kita menghubungkan tegangan AC dengan resistor, maka kalau kita lihat grafik dari tegangan dan arusnya itu kalau resistor itu akan seperti ini ya. Ingat, kalau resistor ini masih kita sebut dengan satu fase. Maksudnya satu fase itu apa? Pada saat tegangan di puncak, yang warna biru ini kan tegangan nih, tegangan di puncak, maka yang arus juga ikut ke puncak. Nah, lihat ya, tegangan di puncak, arus juga ke puncak, itu kita sebut dengan satu fase. Jadi dia masih ngikut aja, kalau di arus di 0,0 ya dia di 0, tegangan di 0,0. Kalau tegangan di puncak ya tegangan di puncak, arus di puncak. Kemudian dia di cross section atau di titik 0 itu yang di tengah titik keseimbangan itu juga nanti dia akan tetap di keseimbangan. Itu aja terusnya. Jadi akan ngikut terus gitu kan, seperti ini. Meskipun nilai amplitudenya berbeda. Oke.
Nah, sedangkan pada sedangkan pada induktor, induktor itu nanti kalau kita lihat tegangan dan arusnya, tegangan itu akan mendahului sebesar 90 derajat daripada arus ya, atau arus tertinggal 90 derajat. Jadi bentuknya kayak gini ya. Tegangan duluan yang jalan, arusnya belakangan. Itu kenapa? Karena disebabkan oleh induktor. Karena induktor itu sebenarnya adalah komponen reaktif ya, komponen reaktif yang kita sebut dengan XL atau reaktansi induktif ya. Sedangkan komponen kapasitor itu kita sebut dengan reaktansi kapasitif. Nah, di situ. Jadi kebalik, kalau kapasitor arusnya yang ke depan lebih dahulu, tegangannya yang di belakang. Nah, di situ. Tegangannya yang di belakang, arusnya yang di depan. Oke. Nah, kalau induktor tegangannya yang di depan, arus di belakang. Seperti itu. Nah, dari sini, ini menimbulkan sebuah karakteristik yang unik dari perpaduan antara RL, RC, atau RLC. Seperti itu. Jadi nanti yang terjadi pada saat kita hubungkan RL, RC, RLC, atau hanya R, atau L, atau C, maka ini kita sebut dengan yang namanya pergeseran fase akibat beban induktif dan beban kapasitif. Nah, seperti itu. Oke. Nah, jika kita lihat dari praktikum, praktikum sebenarnya di praktikum saya ngambil dari sini ya. Jadi ini dari MIT dokumennya persis kan, cuman saya bahasa Indonesiain yang di mana modul praktikum itu. Nah, di sini. Nah, di sini ada beban resistif murni. Nah, di sini kalau kita ngomong soal beban resistif murni, di sini resistor itu dia tidak menimbulkan perbedaan fase. Oke. Dia tidak menimbulkan perbedaan fase. Kenapa? Karena kalau lihat di sini, kita lihat di sini antara puncak arus dan puncak tegangan itu akan selalu sama. Jadi masalahnya pada komponen RLC di tegangan AC ini hanya fase sebenarnya. Tapi fase itu nanti akan berdampak ke nilai efektif, kemudian rugi-rugi daya, dan seterusnya. Nah, itu nanti yang akan kita bahas di tegangan AC atau analisis di tegangan AC di situ. Jadi RLC itu yang jadi masalah cuma satu, adalah perbedaan fase dan besaran arusnya. Karena pada saat RLC dengan frekuensi tertentu, dia bisa memberikan hambatan tertentu juga. Reaktansinya beda antar frekuensi. Jadi karena reaktansi induktif dan reaktansi kapasitif itu sangat dipengaruhi oleh yang namanya frekuensi. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat untuk L ya, L. Nah, L di sini ini perhitungannya yang di praktikum kita akan sebutkan di sini untuk L ya, untuk komponen L itu kita bisa sebut secara matematika adalah komponen integral. Kenapa? Karena pada saat arus AC masuk ke induktor, dia arusnya akan diintegralkan. Oke, diintegralkan atau yang kita sebut dengan integrator. Ya, kalau Anda di elektronika linear atau apapun itu ada integrator dan diferensiator. Nah, itu ya. Jadi ada integrator di sini, ada L. Nah, di sini. Nah, L di sini dia akan mengintegralkan arus sehingga akan menyebabkan tegangannya itu akan maju duluan daripada arusnya. Nah, sedangkan kapasitor itu kita bisa sebut dengan komponen derivatif atau komponen turunan. Itu kebalikannya dari integral, ya. Karena kebalikannya, maka tegangan pada saat melewati kapasitor, tegangan AC melewati kapasitor, dia akan di belakangnya. Jadi kebalikan dari induktor, seperti itu. Nah, kita tahu bahwa ya kalau kita ngomong soal induktor dan kapasitor itu ada yang namanya reaktansi induktif atau XL di sini, yaitu rumusnya adalah omega L atau 2pi FL. Nah, dari rumus itu saja kita bisa paham bahwa
yang paling mempengaruhi besarnya reaktansi induktif itu sebenarnya apa? Frekuensi, ya kan? Nah, frekuensi ini akan bertambah besar pada XL. Kita tahu reaktansi induktif itu akan sama seperti hambatan atau yang kita sebut dengan satuannya ohm itu, gitu ya. Sedangkan di XC itu rumusnya adalah atau reaktansi kapasitif atau hambatan yang disebabkan karena reaktansi kapasitor itu rumusnya adalah 1/2 pi Fc, dan ini juga yang paling mempengaruhi besaran reaktansi kapasitif itu adalah nilai F ya dan C. Kalau XL tadi F dan L. Oke. Tapi kalau L itu kan fix nilainya ya. Kalau kamu pakai 10 mikrohenry katakanlah, ya sudah. Kalau Anda 10 mikrohenry kan Anda nggak kalau memang nggak mau komponennya diubah, sebenarnya yang paling mempengaruhi kan frekuensinya, kan sebenarnya seperti itu. Jadi XL itu yang paling mempengaruhi sebenarnya frekuensi, yang kedua adalah L. Karena frekuensi itu yang yang paling dinamis ya pengaruhnya di situ. Pada saat kita masukkan L di situ kan bisa menghasilkan reaktansi yang berbeda dari frekuensi yang berbeda. Oke. C juga sama, dia menghasilkan reaktansi kapasitas yang berbeda dari frekuensi yang berbeda. Itu bisa. Kalau Anda mau manipulasi lagi frekuensinya dalam bentuk fisik, Anda bisa ubah nilai C-nya ataupun nilai L-nya pada rangkaian induktor di situ. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa komponen F ya, komponen F di sini ini sangat berpengaruh pada reaktansi kapasitif dan reaktansi induktif di luar besar kapasitor dan induktornya itu sendiri. Yang paling berdampak, yang memiliki dampak bisa mengubah nilai reaktansi induktif dan nilai reaktansinya secara langsung seperti itu. Pada saat sistem itu bekerja. Tapi kalau misalkan contoh ya, Anda ngubah induktor ya, Anda kan relatif susah ya kalau kita nggak ada induktor variabel ya. Ini pada saat sistem berjalan itu misalkan Anda buat rangkaian seperti ini, yang bisa menentukan reaktansi induktifnya kan cuman yang bisa mengubah itu cuman frekuensi ya pada saat sebuah sistem itu berjalan. Nah, begitu pula dengan rangkaian C di sini itu sama. Nah, pada saat kita bekerja di rangkaian R, L, dan C, ada kalanya kita harus menggabungkan rangkaian R dengan L atau R dengan C. Nah, penggabungan rangkaian R dengan L, R dengan C, atau RLC ya, itu akan memiliki dampak ya. Memiliki dampak. Kita tahu bahwa pada saat kapasitor diberikan tegangan AC itu dia akan berubah menjadi resistor. Induktor diberikan tegangan AC dia berubah menjadi resistor juga ya gitu ya. Jadi pada saat kita menggabungkan R dan L seperti ini, itu sama saja kita menggabungkan dua komponen seri di sini ya. Dua komponen seri di situ. Dua resistor yang di seri maksudnya. Nah, begitu pula dengan R dan C, dia akan berubah menjadi rangkaian dua kapasitor yang di seri seperti itu ya. Ini ada C-nya, sorry, hilang R-nya di bawah ya. Oke. Nah, kemudian RLC juga sama. Nah, tapi kita tidak bisa serta-merta seperti menghitung resistor seri. Kita nggak bisa. Ya. Kenapa? Pada saat kita menghitung sebuah R dan L, R dan C atau RLC, itu karena apa? Kenapa kita tidak bisa langsung menjumlahkan? Kenapa? Karena sifatnya berbeda. R itu adalah beban resistif real, kalau L itu adalah reaktif. C juga reaktif. Jadi kita harus menggunakan rumus yang namanya rumus impedansi di sini untuk menggabungkan antara R dan L, R dan C, R, L, dan C. Nah, oke. Jadi kayak gini, R dan L, misalnya ini contoh nih, R-nya 100 ohm, L-nya kita dapat katakanlah 10 ohm. Kita nggak bisa langsung menghasilkan 100 plus 10, 110 ohm. Kita nggak bisa. Kita harus menggunakan rumus impedansi. Rumusnya adalah ZRL sama dengan R plus XL ya. Rumusnya seperti ini. Anda bisa baca sendiri di sini. Begitu pula dengan RC, ya, rumusnya seperti ini. Kemudian RLC Anda harus mencari reaktansi totalnya, yaitu L dikurangi C. Berarti XL dikurangi XC. Misalkan
L-nya di sini adalah 11 ohm, C-nya adalah 5 ohm, maka harus 11 kurangi 5 dulu, berarti 6 ohm, ya kan? Baru kemudian kita masukkan ke rumus impedansi di sini. Maka kita bisa mendapatkan yang namanya impedansi total atau hambatan total. Oke. Nah, kita ambil contoh langsung saja. Ini sebenarnya sudah saya kerjain ya. Sudah kita kerjain. Jadi ada sebuah rangkaian RL di sini. Ada 100 ohm dan 0,2 Henry. Yang ditanyakan adalah reaktansi induknya berapa. Nah, kita bisa langsung 2πfL ketemunya 62,83. Impedansi, kita bisa langsung menjumlahkan R dan XL-nya dengan rumus impedansi di sini. Ini sudah kita hitungkan juga, setnya ketemunya sekian. Arus total, berapa? Berarti arus total itu adalah 220 sudut 0 derajat. Nah, ini kita mulai pakai fasor nih. Kenapa? Karena kita tidak didefinisikan sudutnya berapa, ya kan? Nah, ini 2πf-nya terserah sebenarnya kalau udah kayak gini, 220 sudut 0 derajat. Maka kalau kita ubah menjadi sinus kan 220 sin 2π-ft kan, plus fasenya berapa. Tapi kalau kita debut dalam fasor, kita udah nggak urusan sama yang namanya omeganya berapa, apakah sin, apakah cos, kita nggak urusan gitu ya. Yang penting langsung kita jumlahkan di sini. Misalkan arus total V per Z atau tegangan dibagi impedansi ya. Karena impedansi ini seperti R di sini, maka hasilnya adalah sekian. Oke. Tegangan resistor VI kali R hasilnya sekian. Tegangan pada induktor sekian. Kemudian tegangan pada sumber sekian. Nah, dari sini kita bisa paparkan juga dari besar VL. VL itu berapa tadi? VL-nya adalah di 116,8 sudut 57,4. Maka di sini VL itu bisa kita gambarkan diagram fasolnya di sini. Oke. VL di sini. Ini 57,94. Nah, kemudian VR di sini adalah 186, minus 3032,06. Oke, di sini. Oke. Dan seterusnya. Anda bisa cek sendiri atau nanti kita akan, kalau Anda mungkin kurang paham di sini, akan kita bahas ya, kita bahas nanti di sini ya, di kelas gitu ya. Ini sebagai apa? Sebagai intro dulu, nggak masalah ya. Kita akan bahas di kelas. Kemudian rangkaian RC dengan tegangan AC ini juga sama ya, sama cara ngitungnya ini sudah kita tampilkan di sini. Ya, ini nanti kita bisa bahas lebih dalam lagi di sini. Oke. Jadi yang diminta adalah reaktansi kapasitif XC, impedansi total Z, dan arus total I. Tegangan pada R, VR, dan tegangan pada C, VC. Oke, nah di sini diagram fasor I sama dengan koma VS, VR, VC. Nah, ini sudah kita bahas di sini, sudah kita kerjakan semua. Anda tinggal merunutkan saja dan Anda tinggal pahami, dan di sini tidak susah karena sudah ada kita bahas di sebelum-sebelumnya, sudah kita bahas. Nah, kemudian di rangkaian RLC dia agak panjang, tapi ini juga sudah kita bahas secara detail di setiap rumusnya di sini. Setiap rumusnya di sini kita juga sudah bahas. Oke. Nah, oke, ini sudah cukup detail ya pembahasannya. Oke, di sini. Oke. Nah, sebagai tambahan ini udah selesai ya. Di sini tinggal Anda ngikutin aja, nanti masuk ke part 2 yang daya AC. Nah, oke, sebentar. Nah, di sini nanti Anda bisa coba-coba sendiri ya. Ini saya sudah bikinkan simulasinya. Ya, ini cukup ya, saya rasa ini cukup keren banget ya. Bisa kayak gini, misalkan RL RC berapa gitu ya. Kemudian naik RL, kemudian RL-nya misalkan mau pakai berapa milihenry, kemudian frekuensinya berapa, nah tegangannya berapa. Nanti kita bisa lihat secara langsung ini hasilnya berapa, grafiknya kayak gimana. Ini Anda bisa on off kan di sini. Oke, nah di sini. Ini sudah saya bikinin kayak gini. Ya, jadi ini sebagai apa? Tadi kan di sini ini kan kerjaannya, maksudnya gitu kan. Ini pekerjaannya, cara matematiknya kayak gini. Kalau Anda pengen tahu hasilnya kayak gimana, simulasinya, nah Anda bisa pakai ini. Nah, misalkan pakai, saya mau cek VR-nya kayak gimana sih bentuknya, gelombangnya, ya udah klik aja VR-nya di sini.
bisa matiin. Ini VL-nya bisa Anda nyalain lagi, Anda matiin. Ini ada arusnya kayak gini, ini seperti ini. Nah, kemudian munculnya gini, impedansinya berapa, dia akan muncul. Anda bisa sekalian cek, sekalian hitung apakah betul ya antara simulasi dan perhitungannya oke, udah oke belum, gitu ya. Ini RL, kalau mau RC ada, RLC juga ada. Jadi ini full sudah saya bikinin simulasinya. Anda tinggal pakai lah ya, bisa Anda untuk pelajari. Kemudian di sini, oke. Nah di sini ini juga sama, ini RLC ya, cuman R doang. Ini yang merepresentasikan di teori praktikum Anda di sini. Ya ini yang ada di teori praktikum Anda itu pakai simulasi yang ini ya. Jadi cuman R atau L atau C. Nah ini ya. Karena kalau kita ngomong praktikum RLC itu agak bingung. Kenapa? Karena praktikum RLC itu biasanya RLC-nya gabungan, yaitu kayak gini. RLC jadi R, L, dan C-nya gabungan yang seperti ada di sini ya. Di sini ya. Di sini. Ya, RC-nya gabungan nih. Ya kan? Nah, ini ada RL sendiri, RC sendiri. Nah, kayak gini. Oke. Oke, nah di sini ada sendiri juga. Ini ada kapasitor. Kemudian di sini ada fasor ya. Kalau mau fasor, ini juga ada banyak ya. Ini saya bikinin buat Anda nih. Oke. Nah, kayak gini. Jadi pada saat kena R, L, dan C itu kayak gimana sih? Nah, kalau apa kita representasikan pada sebuah sinus yang sedang berjalan itu kayak gimana? Ini juga ada. Nah, kayak gini juga ada. Nah, ini kita ada ngomong kecepatan ya. Kecepatan ini maksudnya dia tidak masuk rumus ya. Tapi ini kecepatan yang ininya loh, ya. Soalnya ini kalau kecepatan juga nggak bisa dilihat, gak enak juga gitu kan. Makanya di sini saya kasih tombol untuk mengatur kecepatan. Di sini ya. Nah, nanti ini ya. Nah, kayak gini. Nah, ini jalannya kayak gini nih. Nah, itu. Nah, Anda bisa cek-cek dulu lah, boleh apa namanya di simulasinya. Ini sudah saya bikin buat Anda. Nanti saya upload ya di Kurino. Nggak ada lisensi ya, ini bebas, tinggal pakai aja gitu ya. Ya pakai aja apa namanya ya. Semoga bisa berguna buat Anda semua lah ya. Nah di sini. Jadi tapi ini masih kurang ya menunya. Jadi kalau nggak ada menunya agak bingung ya. Soalnya ini ada 7 ya. Sampai ini ada AC/DC, gelombang sinus, ini ada berapa pitch gitu ya. Ini lumayan juga. Kalau Anda mau coba-coba di sini, kemudian ini ada fasor. Fasor itu sampai 5 pitch sendiri ya di sini ya. Fasor, kemudian tramulasi RLC, ini 3 pitch sendiri, ini simulasi full ya, Anda bisa. Nah, ini ada di bawahnya juga nih. Ya, ada bisa coba-coba di sini. Ya, ini udah ada rumus lengkapnya loh ya. Jadi lu tinggal tinggal kerjain aja deh gitu kan. Oh, udah bener belum gitu kan. Nah, ini semua simulasinya udah saya bikin ya. Ya, tinggal bikin lu perpelajarin aja gitu kan. Nah, ini juga RLC. Nanti ada juga yang ini ya, daya itu ada juga. Oke, daya itu ada juga. Bentar. Python, sorry bukan Python ya. Listrik dasar. Nah, ini ada simulasi daya. Nah, ini juga ada simulasi daya yang akan kita bahas di part 2. Nah, ini segitiga daya, kemudian gelombang dan daya, faktor daya juga ada. Nah, di sini. Nah, ini nanti harapannya bisa mempermudah Anda dalam mempelajari kelistrikan ya, simulasi AC di sini. Jadi, harapan saya ini bisa membantu Anda dalam mempelajari hal ini. Oke. Nah, ini juga oke. Nah, nanti tinggal saya bikin menunya aja nih. Menunya apa? Menu utamanya aja. Karena saya belum bikin menu utamanya. Jadi menu utamanya itu maksudnya ada link-linknya gitu. Misalkan AC, DC, klik apa. Kemudian fase klik yang mana. Kayak gitu. Jadi biar enak. Biar ke-organize lah. Isinya kayak gitu. Nah, ini udah saya bikinin. Tinggal nanti kalau udah ready, saya upload di Kulino bareng sama materinya. Nah, semoga itu bisa berguna gitu bagi Anda. Oke. Untuk perkuliahan hari ini kita akhiri dulu sampai di sini. Nanti kita akan review ulang lagi pada saat kita ada di perkuliahan di kelas ya. Kita kelas kita akan review lagi. Ya, kita akan review lebih dalam mengenai RLC di sini. RLC, fasor dan seterusnya. Oke. Terima kasih selamat siang untuk hari ini. Oke.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.